Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva Sati Nabila Anoan dengan NPM 10.1118191 dari Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan tentang hasil scoping review dengan yang berjudul hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Dengan latar belakang yaitu stunting pada saat tinggi badan balita tidak sesuai umurnya atau berada di bawah 2 standar deviasi median WHO Child Growth Standards yang difaktorisikokan oleh PBLL, riwayat prematur, tingkat pengetahuan orang tua, dan perawakan pendek orang tua. Terjadinya stunting ini dia dapat menyebabkan perkembangan anak tertunda, kapasitas fisik aktivitas berkurang, dan perubahan fisiologis, di mana salah satu faktor risiko tadi merupakan prematur atau preterm birth, di mana keadaan bayi yang lahir sebelum masa kelahiran berakhir yaitu kurang dari 37 minggu, dengan prevalensinya di tahun 2010 itu diestimasikan sekitar 11,1%, dan Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, dan tujuan penelitian itu untuk menganalisis hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Tujuan penelitian ini secara akademik itu sebagai informasi, menyediakan informasi yang lebih jelas bagi tenaga kesehatan akan hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, dan secara praktis itu semoga dapat dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur sehingga prevalensi bayi berat lahir rendah dan stunting ini dapat berkurang. Jenis penelitian dilakukan itu menggunakan scoping review, yaitu sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan sistematik untuk identifikasi, analisis, dan evaluasi tulisan ilmiah untuk mengetahui hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Populasi yang digunakan itu artikel dalam jurnal nasional dan internasional, serta sampelnya didapatkan 3 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Untuk kriteria kelayakan sendiri menggunakan PICOS, di mana populasinya itu ada anak usia di bawah 5 tahun dengan riwayat prematur dengan keadaan stunting, intervensi atau eksklusi itu bayi berat lahir rendah karena prematuritas, komparasi atau perbandingan itu dengan anak yang tidak memiliki riwayat prematur, dengan hasil lahir atau outcome-nya stunting, dan studi yang digunakan adalah penelitian observasional. Dan berdasarkan Degan Prisma ini telah dilakukan penelitian atau pencarian artikel dari 6 search engine yang didapatkan 778 artikel setelah duplikasinya dihapus, dan dilakukan screening dengan judul dan abstraksi yang tidak sesuai itu didapatkan 778. Dari ini dilihat artikel penuhnya yang sesuai itu dapat 3, dan dilakukan juga penelitian sintesis kualitatif dapat 3 artikel. Untuk ekstraksi datanya ini dapat 3 artikel. Pertama ini ada artikel yang dilakukan atau penelitian dilakukan di Amerika Serikat tahun 2014 yang dengan desain case control. Yang kedua ada penelitian di Cina tahun 2019 yang dilakukan secara cohort. Yang ketiga itu terdapat penelitian yang dilakukan di Rwanda tahun 2019 juga dengan penelitian cross-sectional. Untuk pembahasannya, setelah melalui analisis menurut kriteria kelayakan yang sebelumnya ini, diperoleh 3 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk penelitian pertama, dilakukan oleh Christian Farrell ini di tahun 2014, dia menunjukkan adanya hubungan prematur dengan AGA dan SGA terhadap kejadian stunting pada usia 24 bulan. Dan pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran antropometrik dari data anak usia 24 bulan dengan AGA preterm dan SGA preterm itu menunjukkan hubungan dengan stunting dengan OR masing-masing 1,94 dan 4,98, dan menunjukkan faktor risiko lain yaitu SGA dan BPAR pada prematur itu meningkatkan risiko terjadinya stunting. Untuk penelitian kedua yang dilakukan oleh Hindeng di Cina tahun 2019 ini, dia menunjukkan adanya hubungan prematur dengan terjadinya stunting di usia 12 bulan. Pengukuran ini dilakukan pengukuran antropometrik pada saat responden usia 6 bulan dan kemudian diulang kembali setiap 2 bulan sampai dengan berusia 12 bulan. Dia menunjukkan insidensi gangguan pertumbuhan fisik yaitu stunting, wasting, dan android itu terlihat tinggi pada kelompok SGA. Penelitian ini juga menunjukkan SGA dan BBLR itu menjadi faktor risiko utama terjadinya gangguan pertumbuhan fisik. Untuk penelitian yang ketiga yang dilakukan Ahisyaki ini, dia tidak menunjukkan terdapat hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, hanya menggambarkan stunting sebagai salah satu karakteristik yang dapat terjadinya keterlambatan perkembangan. Penelitian ini menunjukkan insidensi stunting di Rwanda itu tinggi dan di mana sebagian besar merupakan anak dengan riwayat prematur atau BBLR. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak didapatkan penelitian yang dilakukan di Indonesia sendiri, dan penelitian ini dilakukan secara kualitatif bukan kuantitatif. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil telah terhadap ketiga artikel tersebut didapatkan bahwa terdapat hubungan antara prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Untuk sarannya sendiri, saran akademis itu semoga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan bukti yang lebih kuat tentang hubungan prematur dan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun.
Untuk kesimpulan praktisnya sendiri, diharapkan penelitian selanjutnya itu dapat meneliti lebih dalam mengenai hubungan prematur dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun dan dapat mengetahui mekanisme terjadinya stunting pada anak usia di bawah 5 tahun dengan riwayat lahir prematur. Mungkin sekian untuk presentasi yang akan penelitian yang telah dilakukan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.